Radio RAS mengudara kembali untuk Anda di channel Ayah Sadam dengan edisi religi kisah nyata akan menguraikan, menjabarkan pencerahan-pencerahan dari pertanyaan-pertanyaan seluruh para penggemar yang ada. Kali ini salah satu penggemar dari saudari Rodia di kota Bandung. Pertanyaan beliau adalah bertanya tentang perbedaan Khauf dan Khosyah. Mari kita ikuti sama-sama studio alam yang ada yang akan disampaikan oleh Bung Jepri. Mari kita simak sama-sama di studio kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh saudara pendengar, sahabat-sahabat setia, sahabat di mana saja berada, termasuk sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, baik di dalam negeri maupun di luar negeri sana. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya pribadi Bung Jepri selaku pembawa acara Radio RAS yang ada di channel Sadam mengudara kembali untuk Anda dalam acara tanya jawab seputar dunia lain, masih seputar religi. Kembali kepada atensi yang ada di studio kami, saudari Ibu Rodia di kota Bandung. Atensinya mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Jepri, selamat kenal, selamat datang. Salam senggol-senggol Bung Jepri. Mudah-mudahan Bung Jepri di studio bersama krunya di channel Ayah Sadam tetap jaya mengudara Bung Jepri, dan tetap sehat selalu. Kami salut dan senang sekali dengan acara Anda karena kami dapat bisa meresap ilmu-ilmu yang ada yang belum kami ketahui, dan dengan mudahnya kami untuk sharing-sharing terhadap Anda, bahkan luar negeri pun dengan mudahnya sharing-sharing terhadap Anda. Harapan saya pribadi juga sama dengan yang lain, tetap jaya mengudara Bung Jepri di channel Ayah Sadam. Kembali kepada pertanyaan saya Bung Jepri, mohon dijelaskan perbedaan antara Khauf dan Khosyah. Terima kasih atas timonnya, atensi saya Bung Jepri. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada Ibu Rodia yang ada di kota Bandung. Terima kasih juga atas bergabungnya Anda di mana adanya channel Ayah Sadam, dan semoga Anda bersama keluarga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk seluruh halayak yang ada yang kebetulan memang aktif mengikuti channel Ayah Sadam, dipersilakan untuk menyimak ini untuk menambah wawasan kita ilmu agama. Mudah-mudahan siapapun dia akan dapat bermanfaat kalau kita akan aktif tentang ilmu agama, peduli dengan ilmu agama. Ini memang hukumnya wajib untuk mengetahuinya. Kembali kepada pertanyaan Ibu Rodia yang ada di kota Bandung, yaitu perbedaan antara Khauf dan Khosyah. Perbedaan antara Khauf dan Khosyah, dua-duanya takut. Khauf takut yang belum ketahuan pasti. Misalnya seseorang berjalan malam hari, beliau merasa takut melalui jalan tersebut. Beliau merasa takut sekali, barangkali ada maling yang mengumpat di situ, atau ada ular, atau mungkin ada jin. Padahal pada saat beliau melewati tidak ada apa-apa. Ini yang dikatakan Khauf, sesuatu yang belum ketahuan pasti. Yang kedua, Khosyah. Khosyah misalnya kita bertemu dengan singa atau harimau. Dengan akal sehat kita sudah tahu pasti bahwa singa ataupun harimau yang kita temui pasti dia akan mencakar, mencapik-capik kita, karena binatang tersebut suka dengan daging. Itu yang disebut Khosyah. Khosyah yaitu takut yang berdasarkan ilmu, namanya Khosyah. Ya, Khosyah ini makna Khosyah yang berdasarkan ilmu mahabbah. Jadi kalau kita takut kepada sesuatu yang belum diketahui pasti, itu namanya Khauf.
makna yang pertama tadi, khosyah, takut disertai ilmu, yaitu mahabbah. Bagaimana kita menerapkan antara khauf dengan khosyah? Dua-duanya kita takut, yaitu takut kepada Allah, kepada takdir kita. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui takdir kita seperti apa pada akhir hayatnya. Contoh, seseorang alim selalu berbuat kebaikan dan menjalankan perintah Allah, menjalankan sholat 5 waktu, menjalankan sunnahnya, dan termasuk menjalankan kebaikan-kebaikan yang ada. Pada akhirnya hari tua, beliau tiba-tiba melenceng berbuat kesuliman, sehingga pada saat meninggalnya di atas laknat husnul khotimah. Itulah yang disebut khauf. Jadi takut, khauf, ya, khauf, kita takut kepada takdir, ya, karena takdir itu sebagai rahasia Allah, kita tidak tahu seperti apa. Seperti yang tadi baru saja saya terangkan, orang berbuat kebajikan, menjalankan perintah Allah sepenuhnya, tapi kita tidak tahu pada akhirnya hari tua, padahal sudah menjelang sakaratul maut, tiba-tiba dia melenceng dari jalannya, masih berbuat kembali kezaliman. Tempatnya di neraka husnul khotimah. Padahal Al-Quran wanti-wanti, kama sali syaitoni ilqala insani fur, surat Al-Asr, falamma kafaro qol inni bari ummik inni ahofullah ya robbal alamin. Jadi kisah ini, orang yang rahim, yang ahli ibadah, matinya husnul khotimah, laknatullah. Yang tadi diterangkan di atas bahwa orang tersebut sudah berbuat kebajikan, berbuat apa yang diperintahkan Allah, buat kebaikan-kebaikan. Itu pada saat akhir hayatnya beliau melenceng dari jalannya, masih berbuat kembali kepada kezaliman, meninggalnya husnul khotimah. Jadi kita tidak tahu pada saat masa hidupnya kita seperti apa pada akhirnya. Hanya Allah yang Esa yang tahu. Makanya dikatakan khauf, kita takut pada takdir karena itu sebagai rahasia Allah. Dan kalau kita kembali kepada husnul khotimah, yaitu berdasarkan ilmu, ini makna khosyah dengan makna yang mahabbah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, inna rajula layak malu bi amli jannah hatta layakunna bainahuma wa baina ila diro. Jadi pada masa hidupnya orang tersebut menjalankan perintah-perintah Allah, pada akhirnya hari tuanya tiba-tiba mencari jalan melenceng, berbuat kezaliman kembali. Pada saat meninggal di atas laknat husnul khotimah. Bahwa Allah mengatakan wallazina yu'tuna ma'ata wa qullubu wajila. Orang sudah melakukan ibadah tapi takut
ya, saya kembali lagi. Orang sudah melakukan ibadah, tapi takut kepada takdir. Itu namanya khauf. Maka kembali lagi kepada keterangan bahwa kita boleh takut atau khauf kepada takdir karena ini sudah menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bersandar, bertawakal kepada Allah. Innama ya salloha min ibadil salama. Hanya orang-orang yang beriman yang takut kepada Allah. Ini yang disebut khosyah. Demikianlah saudara Ibu Rodia yang ada di kota Bandung. Mudah-mudahan Anda jelas atas pencerahan dan solusi dari saya. Baik termasuk untuk sahabat-sahabatku yang kebetulan aktif ikuti channel Ayah Sadam. Semoga bermanfaat. Ini sebagai menambah wawasan kita karena sebagai orang-orang yang beriman hukumnya wajib untuk mengetahui apa yang harus kita jalankan, mana yang tidak harus kita jalankan. Semoga bermanfaat karena waktu juga kami harus turun dari udara. Insya Allah kita jumpa lagi di waktu yang sama dengan acara yang sama dan jauh seputar dunia lain, masih seputar religi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas syiratal mustaqim.